Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Jamaah sekalian, seperti biasanya kita sebelum mulai ta'lim kita doakan untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat yang ada di seluruh dunia. Kita doakan wabil khusus guru-guru kita, para muallim kita, para orang-orang tua kita jadikan satu di situ. Andaikan yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Andaikan yang mempunyai masalah, semoga Allah selesaikan. Andaikan jika sudah wafat, Allah tinggikan derajatnya. Biwasilati hadza ta'lim, kita dengan perantara kita belajar di sini menghadap Allah sebagai talibul ilmi, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini alhamdulillah, terima kasih nih. Udah Oh Ustaz, Masya Allah Ustaz. Udah enak, fleksibel berarti. Syukran katsiran. Kita masuk ke Hakul ulfa, ya, al-ulfa, kasih sayang. Kemarin kita udah jelaskan bahwa kita antara satu dengan yang lainnya, manusia itu terambil dari kata kemesraan, mesra. Oleh karena itu, di antara yang harus kita perhatikan bahwasanya manusia itu harus ada hubungan yang mestinya, yang namanya manusia itu pasti punya sifat sayang kepada manusia lainnya. Kita kemarin udah bahas itu. Nah sekarang, kemarin yang pertama diintikan adalah agama. Kalau kita ini harus lebih mendahulukan sayang kepada seseorang itu dalam hubungan keagamaan. Oh, dia agamanya sama, ya harus kita prioritaskan dibanding hal-hal lainnya dibanding. Ini menurut ini kitab ya, ana cuma membacakan aja. Jadi kalau umpama agama ini orang lebih agamanya lebih bagus, lebih ini, ya harus kita dahulukan kasih sayangnya dibanding yang lainnya. Kemudian wasanihima itu bahasanya udah lalu. Wasanihima yang berikutnya adalah an-nasab, keturunan. Li'annal insana yahnu ala aqaribihi. Kemarin juga udah nih kayaknya. Karena manusia itu lebih cenderung kepada kerabat-kerabatnya. Wa yatawaddad ilaihim, cinta kepada mereka. Wa yakufful adza anhum, bisa mencegah gangguan yang menyerang keluarga tersebut. Jadi kalau ada gangguan untuk keluarga kita harus pertama kali cegah. Sebenci apapun kita, jangan sampai kita abaikan, atau jangan sampai kita ngomong biarin biar dapat pelajaran dia, rasain sendiri dia begitu. Jangan. Paling enggak kita turun tangan dalam hal apapun. Ya baik dalam hal umpama dia salah, kita nasihatin dia punya kesalahan. Yang penting selesaikan dulu, yang penting turun tangan, yang penting selesaikan masalah dia, jangan sampai dia mengalami masalah lagi. Itu yang diminta di dalam
pelajaran akhlak. Li'annal insana yahnu ala aqaribihi wa yatawaddad ilaihim wa yakufful adza anhum. Para ulama sebagian membacanya wa yukafful adza anhum. Dia menghindari sabar atas gangguan yang diberikan sama keluarganya. Jadi kalau tadi dibacanya gini, kita mencegah gangguan buat dia, gitu ya. Kalau ini kita sebagai objek, kita justru yang sabar kalau diganggu sama keluarga kita. Jadi jangan diceritain, gue punya apa umpama, punya empok tuh, gue punya kakak ngomel mulu gini mulu, padahal di orang lain diceritain. Ini buat apaan? Jangan. Selesaikan masalah sendiri. Kalau cinta sama keluarga, ya jangan. Pokoknya asalnya gini, dapur kita udah rahasia sendiri, jangan diceritain. Apalagi di Facebook ceritain, semua orang pada baca. Nanya, emang kenapa? Iya, nggak tahu diuntung. Wah, semua pada tahu. Jangan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innar rahima idza tamassat ta'atafat. Sungguhnya kasih sayang itu jika disentuh, dia akan menjadi kasih sayang, menjadi lembut. Ya, orang kalau dicintai, disayangi, dia akan menjadi lembut. Wasanihima, nah ini yang kita masuk, al-musaharah, yaitu besanan. Musaharah itu ipar-iparan. Kita sebut kakak ipar, sebut sihri. Ipar-iparan itu juga perlu kita adakan kasih sayang kepada mereka. Li'annal insana idza ahabba irsahu ahabba kulla ma yantami ilaihi ma yantami ilaiha. Karena manusia jika memang sudah mencintai pasangannya, irsahu ini bukan pasangan, arti pengantinnya, ahabba kulla syai'in ma yantami ilaiha. Kita harus cintain juga apa yang hubungannya sama dia. Dalam berkeluarga pasti orang ada masalah. Nggak ada. Ya kayak yang di sinetron umpama tuh rapi bener. Atau kayak di iklan-iklan apartemen, duduk di taman bercanda sama anak, ya nggak ada, jarang yang begitu. Ya artinya ada, cuman nggak selamanya begitu, pasti ada cobaan. Cobaan itu justru untuk memperkuat kita punya hubungan sebenarnya. Jadi bukan langsung lempeng-lempeng aja, enggak, pasti ada cobaan. Kita punya pasangan udah enak, udah cocok, masya Allah sesuai. Ini sih cuman kira-kira ya, Bu, jangan bayangin. Ini jangan, omongan saya jangan dianggap sebagai provokasi ya. Bener emang tuh, wah jangan begitu. Ini udah mantap hubungan berdua, bisa jadi mertua yang nggak paham dalam tanda kutip seakan-akan keadaan kita. Aduh, mertua nih. Mertua udah rapi, udah bagus, ipar bisa jadi. Pasti ada aja. Ente mau lempeng? Nggak ada. Ya ada-ada aja. Nabi ada pamannya yang bermasalah. Kadang dia ada bermasalah dengan istrinya Aisyah, dengan Hafsah, macam-macam. Terus udah rapi, udah ini, udah enak, semuanya lengkap nih, udah mantep nih. Ada aja paman biasanya. Paman, bibi, ya. Oh, ikut-ikut aja nih, ngatur gitu. Pasti ada itu, nggak mungkin nggak. Setiap itu ada masalah. Jadi jangan lempeng-lempeng aja. Makanya waktu ada pertanyaan,
Ustadz saya itu pengen nikah dengan, ini perempuan yang nanya, yang suami saya tuh bisa menjadi imam di keluarga saya. Dia selalu ada di saat saya perlu, ya hidupnya berkecukupan, semua lengkap. Ada bilang, aduh bu, ibu belum nikah sih, saya bilang. Nggak ada bu selengkap itu, ya jarang. Kalau mau di samping ibu terus menjadi imam, nikahlah sama seorang santri. Ya. Atau selalu ada di saat ibu butuhkan, cari yang nggak kerja. Iya, ya pastilah. Kalau umpama hidupnya ingin dimanjai dengan berbagai hal, ya pasti dia nyari duitnya bersikeras. Ketika bersikeras jarang di rumah, ya enggak? Ya jarang, ya sholatnya paling maghrib doang pas ketemu lagi berjamaah. Yang lengkap kayak gitu, itu mestinya nikahnya sama orang yang punya kontrakan kali ya. Punya kontrakan, nganggur, santri gitu. Ya kagak ada bilang. Jadi justru pernikahan disebut mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang berat. Justru kita bisa gak mengimbangi di saat lagi begitu. Lengkap, bilang. Lengkap banget. Terus kalau udah lengkap gitu, ntar permintaan suami, umpama di suami ngomong, oke, dia minta gitu ya, sekarang permintaan nih, dak-dik-duk dia ntar. Jadi janganlah mencari sesuatu yang sempurna. Kerjaan nggak ada yang sempurna. Kerjaan yang baik ada, memperbaiki itu ada. Makanya kalau bos-bos, saya mau yang kamu nih yang sempurna kalau kerja, nggak bakal demi. Siap-siap kecewa dia. Yang sempurna itu orang yang mengalami kesalahan, dia sadari kesalahan dan memperbaiki diri, itu yang disebut sempurna manusia. Itu yang sempurna tuh dia. Jadi nggak ada kerjaan sempurna, perfect gitu. Apa itu? Ada baiknya, ada ininya, ya. Jadi begitu. Saya ketawain tuh orang, ya Allah. Emang belum nikah sih dia, jadi wajar kalau dia punya pandangan kayak gitu. Orang Arab bilang awaluhu syahrul asal wa akhiruhu syahrul basal. Itu pertama bulan madu, besoknya bulan bawang. Bawang nangis dulu, nangis ini. Ya dia belum tentu. Kalau mulus-mulus aja, lempeng-lempeng aja, memang sih kita harapkan itu. Nggak mungkin, pasti ada masalah di mana, entah gimana, pasti. Jadi mau lempeng selalu ada di samping saya menjadi imam bagi keluarga-keluarga kita, itu benar bagus ada, cuman selengkap itu, sesempurna itu ya nggak bakal nemu. Jadi kerjanya gimana? Mau nyari duitnya. Terus kalau setiap 5 waktu jadi imam mulu, dia melindungi bosnya deh. Pulang ngapain? Jadi imam nih di rumah, pulang lagi ya nggak bisa. Artinya paling di saat-saat lagi waktu lagi pas lagi di rumah memang ya dia bimbing. Belum menghadapi cobaan. Terus bagaimana dia agar supaya pasangannya jangan sampai lari ke orang. Itu kan ada PR-nya tuh. Jangan bukan dia nuntut mulu, yang pasangannya juga untuk sempurna. Sama semua pasangan juga begitu. Mayan tami ilaiha. Kalau kita umpama gitu, aduh istri saya ini kagak begini nih gini. Jangan diceraikan. Dia justru menyempurnakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya suami itu disebut qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa ini orang salah arti. Dianggapnya laki-laki itu di atas derajatnya, pokoknya posisinya di atas perempuan. Bukan.
Asal kata dari qawwama yuqawwim, meluruskan, dia mengarahkan perempuan tuh, dididik, nggak sesuai, buatlah sesuai dengan hati kita yang kita cita-citakan. Emang tugasnya mendidik. Ya, mendidik perempuan tuh dilindungi, laki-laki melindungi. Harus dia melindungi yang ini. Ini enggak nuntut mulu, kita ini nggak ngasih edukasi. Intinya udah ngasih apa pelajaran? Nggak bisa. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya bukan cuma membangkang, kafir nggak? Kafir. Diceraikan nggak? Nggak. Bukan berarti kita punya istri kafir. Terus ini enggak, artinya apa? Begitu pentingnya tuh musyawarah. Jangan sembarangan. Ya. Nabi ada beberapa istrinya yang ya namanya juga manusia ya. Dalam sejarah kita bacain sejarah, menurut sejarah. Ada yang melawan, ada yang ini. Jadi jangan cerita nih mulus-mulus aja dengan, kalau memperdalami ada di masalah, ada konflik. Mungkin tujuannya kalau suatu saat ada manusia ada masalah bisa merujuk ke situ. Seperti Nabi itu, istri saya tanya, kenapa Nabi itu punya istrinya sampai lebih dari satu? Anda bilang Nabi buat nyontohin kepada suami atau manusia yang istrinya lebih dari satu. Kalau Nabi satu, mau nyontohin gimana? Adil lah, dia emang dia ngerasain. Terus sampai 9 macam-macam wataknya itu. Jadi 9 itu lengkap. Jadi 9 itu bukan semata-mata Nabi kepengen siapa aja nggak boleh ngeliat yang cakep dinikahin, bukan. Justru syariat itu dicontohin nama Nabi terlebih dahulu. Kalau ada yang watak kayak gini udah ada. Maryam Al-Qibtiyah. Oh kalau begini ada. Anaknya Abdullah Zainab binti Jahash. Kalau begini ada di Fatimah, di mana, di Aisyah. Kalau begini ada di Hafsah. Kalau begini ada di Sofia. 9 itu lengkap mewakili watak-watak beberapa istri. Jadi kalau kok istri Nabi udah ngelawan, iya justru di antaranya nih ada yang ngelawan, ada yang begini, Nabi bisa kok nangan ini. Bukan berarti semata-mata orang kan kalau dasar itunya ya emang nggak baca sejarah, repot ya nggak baca sejarah. Ada yang cuma baca sejarah, cuma dianggapnya sejarah tuh kayak dongeng, nggak bisa diambil pelajaran. Dulu saya punya pimpinan tuh paling kesel ngelihat ada orang sejarah tuh cuma tahu tanggal, tahun, udah gitu doang. Pelajarannya nggak paham yang diambil. Tahun sekian, ini sekian. Sultan Mahmud Shah menyerang 1511 karena itu ya. Ada perjanjian Bongaya, ada perjanjian Renville, macam-macam. Ada perjanjian Tordesillas. Cuma ngafalin doang. Tapi hikmah di balik itu nggak bisa diambil, diterjemahkan ke sekarang bisa nggak? Gitu. Nggak ada. Itu dia. Al-musahara. Keluarga harus ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Saya nih Ustaz, aduh keluarga masalah mulu. Ya sama, semua orang pasti ada masalah. Masalah cuma tergantung kita bisa nggak menangani itu. Ya, nanti jangan lihat ada orang yang di Facebook lagi berdua sama keluarganya lagi di Bali apa. Wah enak ya jalan-jalan mulu. Iya di Facebook. Oh, di Facebook lagi unyeng-unyengan. Kan nggak mungkin. Lagi tendang. Lagi enggak. Tapi memang lagi. Ya memang pas lagi foto. Nah itu. Musyawarah itu dijaga. Dijaga itu dari hal-hal yang tadi. Kalau sekarang mungkin kita udah melebar. Di grup ada keluarga. Ada segala macam. Kita harus pahami. Dengan menjaga keluarga tuh jangan sampai keluarga tuh tersinggung atau gimana atau bikin panas. Jangan suka kita mengupload apa-apa yang bagian dari keluarga lain tuh nggak mampu. Kita jalan-jalan diupload. Kita udah tahu kalau tetangga umpama nih kita punya adik
Istrinya udah tahu kayak begitu, itu diupload sengaja biar keluarga biar tahu kita jalan-jalan, biar dibilang asik, biar dibilang ih dia mah mesra banget ya, nggak ada masalah. Diterjemahkannya, diartiinnya dari jalan-jalan umpama share di grup keluarga. Paling itu kan cuman mau dapat reward gini doang. Weh asik ya, udah selesai. Apa coba? Dapat apa lagi? Dapat pahala gak? Wallahu a'lam. Nanti bisa jadi dapat dosa tuh. Gara-gara kita share itu jalan-jalan kemana, akhirnya yang ini jadi ribut. Umpama nih sebagai contoh, kita punya adik umpama dengan istrinya nggak ngerti juga, pengen jalan-jalan juga. Adik kita nasibnya belum tentu sama kita. Dari waktu, dari harta, dari kendaraan dia belum tentu punya. Ngomel apa segala macam. Dia pengen ngadu ke kita, dianggapnya maksudnya mau ngomong, jangan share dong. Ini gue setengah mati nih kalau ting ya. Udah deh. Udah ada foto nih, jalan-jalan nih, mati dia habis gini nih. Udah, nah pengen kasih tahu ke kita dijaga perasaan, bisa jadi. Cuman kita enaknya besok gini lagi, ini lagi. Wah, boleh itu. Haram. Ya. Lihat situasi di kalau udah musaharah, fahami keadaan. Udah gitu lihat siapa yang kira-kira nih dari keluarga kita nggak mampu, bantu dia. Apaan yang perlu kita bantu? Jangan sampai dia ngomong baru kita bantu. Cukup lihat dengan keadaannya, oh keadaannya begini. Bisikin supaya jangan sampai dia malu, ya. Mungkin dia nggak enak di ini, bisikin. Antum kalau perlu apa-apa ini gitu. Atau kalau uang kita terbatas, bisa bilang, ini kita ada segini, mohon maaf nggak bisa lebih, anda juga lagi perlu juga, nggak apa-apa nih pegang, insya Allah buat ini. Kasih begitu. Ini kita masak bodoh, masuk itu tanggung jawab kita. Kalau umpama kita faham, tahu keadaannya, tapi kita acuh tak acuh kepada dia. Ya itu nggak boleh. Wasalisuha al-musaharah. Li'anna al-insan tadi idza habba irsahu ahabba kulla ma yantami ilaihi. Ya, sama keluarga tuh harus ini. Makanya pernikahan hidup dalam suasana mengambil dan memberi, sharing atau take and give kalau kata orang-orang psikolog pernikahan. Ada memberi juga mengambil, bukan cuma mengambil doang. Artinya kita bukan cuma nuntut doang dari ini, tapi kita juga memberikan yang terbaik. Apa? Kasih tahu. Oh ini begini, ini begini. Makanya kan di antara pernikahan tuh dia waktu lagi disebutin ciptaan-ciptaan Allah. Ini luar biasa, ini semua itu buat kenikmatan kita. Lihat di antara ayat itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Setelahnya lihat deh. Manamukum, bagaimana tidur kamu, bagaimana kamu diciptakan, lidah bermacam-macam, wa alwanikum, warna-warna kulit berbeda-beda. Tujuannya untuk kenikmatan manusia semua. Bumi, lautan bertepuk tangan, gunung-gunung tinggi, semua buat kenikmatan manusia. Tapi Allah tahu ada yang jauh lebih dibutuhkan manusia lebih dari itu semua. Allah tahu ada beberapa kenikmatan yang manusia itu memang mesti perlu dengan itu semua. Apa? Ada orang yang mau dengerin, gak basa-basi, mau di samping kita. Makanya Allah ciptain namanya kekasih. Itu namanya itu musaharah, pasangan kita. Kalau umpama kalau kata bahasanya si Dale Carnegie, dia bilang ini, Allah tahu manusia itu bukan saja kata yang tidak diucapkan, melainkan jeritan hati yang tak terungkapkan. Katanya gitu. Dia tahu, bukan kata ngeluh doang, tapi dia sendiri pengen ngadu sama siapa. Allah ciptain seorang kekasih. Makanya supaya sah ada akad nikah, namanya disebut akdun, akad nikah.
Ya, itu namanya musaharah. Satu sama lain saling memberi, saling menasihati dan segala macam. Nah, kalau sudah berkeluarga, Anda sering tuh nasihatin sini. Anda pernah berulang-ulang ngomong. Ente berkeluarga sini. Iya, start ini cium tangan. Ente buka handphone ente. Nama-nama teman perempuan ente contengin. Hapus. Teman-teman alumni yang perempuan hapus. Yang laki nggak usah, nggak apa-apa. Hapus. Habis hapus, dah. Sekarang teman-teman yang suka ngobrol, ngajakin nongkrong siapa ada? Hapus. Iyalah. Itu diantara trik-triknya. Udah nggak boleh lagi tuh. Nongkrong apa? Udah nikah nongkrong nggak boleh. Itu di rumah bukan seonggok daging yang cuman ini, enggak. Dia hamba Allah yang siap nemenin kita tuh di rumah. Enggak boleh kita pulang malam, kalau kata bahasa itu, dia akan siap membasahi bantalnya dengan linangan air mata. Sedih dia, pengen diomongin, takut dia kesinggung, serba salah lu orang. Kita kan gini, bangsa di akhir cuma gitu, gitu doang. Dia ada perasaan, ada ini, dia nggak boleh. Ya udah tuh. Oh ada conteng. Delete. Hapus. Oh udah nikah. Oh iya, gua harus nikah begini. Oh, ada izah, ada harga diri. Iyalah, masa ngumpul lagi sama lu? Tutup. Mutusin silaturahmi nggak? Bukan. Karena memang kita sekarang udah fokus, ada dunia baru, ada keluarga, ada segala macam gitu. Makanya disebut musaharah. Ya, nggak boleh. Itu trik-trik dari menjaga. Jangan pas udah kejadian, iya nih masa istri. Ya awalnya dong, dia diperhatiin nggak? Pulang malam nggak? Terus nongkrong sampai malam apa enggak? Iyalah. Dia begini akibat dari siapa dulu kan gitu. Makanya ketika ada orang berfatwa, ada orang tanya sama seorang syekh, ya syekh, aku ingin ceraikan istriku, kenapa? Dia mencuri. Oh ya, panggil istri. Ente mencuri? Ya. Tapi sebelum saya hukum, saya tanya dulu, ente mencuri kenapa? Yang pertama, yang kedua, yang dicuri uang siapa? Yang ketiga, kenapa ente bisa mencuri? Kata istri, bagus pertanyaannya. Wah, suaminya pusing, bilang bagus. Pertama, yang saya curi adalah uang suami saya. Dan yang kedua, hak saya. Dan yang ketiga, lupa satu. Yang ketiga, dia nggak mendidik saya, nggak pernah ngasih pelajaran. Yang mana saya tuh nggak ada rasa gentar untuk saya jadi takut, nggak ada sama sekali. Nggak ada edukasi, nggak ada nasihat, nggak ada didatengin guru ngaji, nggak disuruh ini. Nyuruh saya begini mulu, dianya kagak apa. Atau saya, ente yang salah. Ini macam-macam. Ya. Kalau ngelihat Nabi, ente dibacain bagaimana Nabi sama keluarga di depan istri kita, nunduk gitu. Bisa ngerangkat gitu. Waduh. Udahan gini pengajian. Udahan pengajian. Benar itu. Kalau dibacain dia lihat di Ihya tuh, Nabi bagaimana sama keluarganya. Kana fi mihnati ahli. Bantu, nanya, ada kerjaan yang berat gak kira-kira dilakukan? Sini biar anda yang kerjain aja. Kasarnya mungkin kalau zaman sekarang enggak tuh wallahu alam ada apa kagak. Sini ngepel, sini biar yang anda ngepel aja. Karena itu kerjaan berat. Sini ini kalau dia lembek aja. Jadi dia menunjukkan qawwamuna 'alan nisa, lebih top itu dari sisi yang keras-keras. Ya. Nah, setelah nikah baru kita udah enggak ada ini. Nah, ini ada satu nasihat. Ini enggak apa-apa ada sebutin pelajaran akhlak. Mungkin ada sangkut pautnya juga.
Zakarul ulama'u Syekh Ali Asy-Syubbar, dia mengatakan bahwa di sini nih. Nah, dia bilang madza sataf'al fil mustaqbal al fi 5 sanawat. Ini bab akhir-akhir kita mau selesai. Kesimpulannya gini, kita mau tahu ke depan 5 tahun lagi kita mau tuh jadi apa, akan berbuat apa, hasilnya apa. Ini 5 tahun lagi bakal dihasilkan apa. Mau saya mau lihat Pak Lutfi, hasil 5 tahun ini apa saya bisa tahu. Kedepannya apa saya bisa tahu. Dari apa? Dari 2 hal. Dari pertama, buku yang dibaca. Itu yang dibaca di buku apa dulu? Saya akan bisa nebak, kata ulama itu, akan bisa memprediksi 5 tahun ke depannya itu gimana. Bisa tahu. Jadi yang kedua apa? As-sadiq, teman. Temannya itu siapa dulu? Dia bisa akan tebak, oh temannya nih dia bakal begini-begini 5 tahun dan ke depannya dia bakal bisa tebak. Karena kul man anta uzkur man haulak sa'akulu man anta. Sebutin samping ente ini siapa. Anak akan bisa tebak siapa ente sebenarnya. Jadi anak bisa tahu, enggak apa-apa biar dijadiin contoh mulu ya. Karena pas di depan anak. Jadi ada gini, anak bisa tebak Pak Lutfi kalau yang di sampingnya siapa? Oh temannya siapa? Oh anak bisa tebak. Anak bisa tebak. Oh, kalau dia nyaman-nyaman aja, oh berarti dia kualitasnya gitu. Jadi makanya teman itu penting. Buku penting yang dibaca. Oleh karena itu kata ulama tadi, pilih teman. Selain musyawarah tadi keluarga, pilih teman. Semakin tua kita punya usia, kullama kathurat sinnan wa qalla sadiqu. Semakin usia kita bertambah, semakin dikit teman yang kita punya. Karena kita mengeliminasi kasar itu. Wah, ini udah nggak penting nih. Ini udah nggak enak, makin dikit. Dan itu fitrah manusia. Aneh nih orangnya hobi majelis, mungkin orang jamaah tahu. Orangnya hobi majelis, sering nongkrong, sering ngobrol, wah rahat ngobrol ketawa. Makin kagak. Kesini ke depan, ini teman-teman pada aneh, si Ekel ada apa nih? Diajak nongkrong nggak mau. Sekarang lebih menikmati di rumah baca buku enak deh. Ustadz Quraisy Shihab, bukunya Haidar Bagir, baca bukunya Imam Ghazali, enak deh. Diteleponin, nah nongkrong yuk, majelis. Majelis. Kita habis ngobrol Imam Ghazali, majelis. Aduh, ntar deh, ntar, enggak deh. Nah, di dalam kitab akhlak ini ada 5 teman yang harus kita singkirkan kalau mau kita nyaman. Bukan memutuskan silaturahmi, jangan salah paham. Tapi kita sudah mulai mengeliminasi kalau teman-teman ini nggak perlu kita temenin. Siapa? Nah, kita sebut. Jangan anak kita ada di sini nih. Waduh, kita ada di sini nih. Enggak, insyaallah enggak. Kita anak berani ngomong gini, muka-mukanya muka akhyarin, muka-muka orang-orang baik. Jadi anak kasih tahu. Dan ini pelajaran akhlak. Di pelajaran akhlaknya ada. Kita siap-siap mencoret orang-orang yang ini sekali lagi mencoret ini bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Paling enggak kalau mau udah sedikit aja waktu berteman sama dia. Pertama disebutin. Nah kata Nabi, kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita dapat wanginya. Kalau kita berteman sama orang yang tukang pukul besi, paling enggak ada baju kita pernah bolong, kena itunya, ada asapnya. Berdasarkan pengaruh. Oleh karena itu, siapa teman-teman yang pertama kali ini? Pertama, jangan sampai milih teman itu, kita harus menyudahi teman orang yang kathratus syakawa.
Sering ngeluh mulu. Dia ngeluh tuh nggak masalah, manusiawi. Ini maksudnya sering ngeluh, suka ngeluh, mukanya muka kelipet, muka nggak bersyukur sama Allah. Ada ya muka begitu ya. Mukanya muka Allah kayak nggak pernah kasih nikmat sama dia. Apa aja salah, apa ini ngeluh. Ngajak makannya nggak enak. Diajak makanannya enak, pelayanannya nggak enak. Pelayanannya enak, makannya enak, tempatnya nggak enak. Bayangin juga. Udah tempatnya enak, tiga-tiganya enak, enggak jauh. Semua hidup dikeluhin mulu. Ini yang begini disingkirin. Karena apa? Karena kita khawatir lama-lama kita ikut-ikutan dia, nggak bersyukur atas nikmat Allah. Yang begini singkirin. Kalau ente nggak kuat, kalau ente kuat, oh enggak, ane insya Allah kuat, fadol, makan situ, kasar gitu. Tapi kalau nggak kuat loh, diajarin di nafsu dunia itu diajarin makan sama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ente kalau mampu, ahsan. Nggak mampu, nggak apa-apa, tinggalin, nggak ada dosa itu. Udah tinggalin, tinggalin deh. Ya. Tapi kan kita nggak boleh milih teman saat kita dulu nasihatin gitu ya. Nggak boleh milih teman, siapa aja temenin. Itu kontaknya beda, itu kontaknya kalau kita orang kaya. Jangan milih temen yang kaya-kaya doang, yang di bawah juga ditemenin, itu lain konteks. Kalau kita anaknya orang kaya, ini urusannya nih temen. Kasratus syakawa, ngeluh mulu. Gimana nih sama binian? Pusing, dikasih solusi kagak bisa. Pokok solusinya kepengen apa yang dipikirin, bukan apa yang kita diselesain. Kan begini, karena dia yang pikirin bukan itu, kata dia. Ada orang gitu tuh, ngeluh, pusing. Terus temen anak kasih solusi, deh, ente kalau daripada pusing, ente ceraiin aja deh istri ente tuh. Pusing udah temenan nih, dari tadi ngeluh mulu, jadi kasih solusi, ini lagi. Habis dikasih solusi gitu, kalau lagi dibaikan sama istrinya, ketemu di tempat makan, dia ngomongin, ini dia nih teman kita, dulu nyuruh kita cerai, bubar dah tuh, ngeluh mulu. Jadi mestinya dia mencari solusi di setiap masalah, dia enggak nyari masalah di setiap solusi. Ada solusi dijadiin masalah sama dia. Wah enggak pokok, itu tinggalin. Dia buang umur itu. Sama dia tinggalin, coret. Ya begini, coret. Berikutnya, as-saytara ala, bosi, ngatur. Pakaian kita diatur, ini diatur, tempat hiburan diatur, makan diatur. Kita ini cuma teman, bukannya antara bos sama anak buah diatur ini. Nah, ini yang begini nggak bisa. Ane dulu masih kecil tuh pernah tuh diajak nonton, yang ngatur dia filmnya. Pokoknya mau nonton film ini. Akhirnya kita 1 jam tuh nonton, pegel, bete, karena dia yang menentukan segala macam. Naik mobil yang atur dia, ini. Wah, tempat hiburan yang atur dia. Pakaian kita dia salah ini. Lu kalau wah Allah, tinggalin. Kalau ini coret. As-saytara ala. Ta'yin, kata dia, ta'yinur rihla wal hayat, ditentuin semua. Ketiga, adamu ma'rifatin nafas, nggak tahu diri ini orang. Nggak tahu diri. Umpama di rumah kita memang lingkungannya nggak merokok, kita dikasih tahu, afwan, keluarga aneh nggak, dia mana asbak sini. Nah itu nggak bisa itu yang begitu. Suruh di luar itu, kita di luarnya duduknya, tuh nggak bisa. Minjem motor, bensinnya nggak dipenuhin, tuh pegel tuh yang begitu tuh. Minjem, pokoknya apa-apa, nggak boleh ke rumah, pulpen ada yang hilang, ya hilangnya begini. Itu nggak bisa tuh yang begitu. Yang begitu harus dieliminasi, nggak tahu diri namanya. Segala macam, pokoknya disembarangin, artinya nggak jelas nih orang pribadi yang begitu. Dan itu lihat di dalam itu
disebut yatajahal fi isti'arat, apa aja itu bodoh-bodohan, pokoknya dia pura-pura nggak tahu, tinggalin. Nah, dua lagi ya. Yang keempat, tashilul waqti wal wa'ad, gampangin waktu sama janji. Itu nggak boleh tuh. Jadi yang begitu-begitu singkirin. Jadi janji lama, kita janji ini nggak tahu datangnya kapan. Anda pernah ditelepon gitu, Anda mau ke rumah nih, jam sekian. Oh ya akhir sudah, kita nggak jadi, batalin karena senang ada tamu. Udah segala macam. Wah, kita beli apa nih? Beli gorengan dulu deh. Dia apa lagi nih? Sana pakai baju yang rapi. Teman biasa bukan ini ya, kita. Udah enak, dia sama keluarganya kita mau datang. Kita senang kedatangan tamu, dapat barokah. Pulangnya tamu, kita mendapat ampunan dari Allah. Senang lama-lama enggak datang ini. Kita mau telepon takut dia lagi bawa mobil, dar lagi ini. Udah ba'da zuhur lewat, kita udah kagak tahan telepon. Afwan, antum di mana ya akhi? Ente tahu jawabannya apa? Oh iya Afwan, anak kayaknya nggak bisa deh ke situ. Waduh, ngajak berantem nih. Enggak, ente kenapa nggak ngomong dari tadi, bisa apa kagak? Ini lagi yang lebih nyesek ini jawabannya. Ya Afwan, anak sibuk. Bayangin coba. Jadi dikira itu kerja, dia ngebayangin kita kerjaannya nungguin dia doang kali. Lagi nungguin dia, nggak ada kerjaan gitu. Iseng-iseng nungguin dia. Lah kita emang nggak sibuk juga. Oh ya wes sudah. Cuman kita nggak ngomongin. Oh ya sudah. Iya benar, antum sibuk. Iyalah. Anak gini-gini, mana sempat ke situ. Tadi kenapa dia pergi? Oh ya, siap. Afwan. Ya udah, yuk, insyaallah selamat. Nih. Kita bilang wah, nih harus dicoret tuh teman kayak gitu, eliminasi. Waktu, nggak menghargai waktu. Waktu ada ini. Omongan, udah buang deh yang begitu sih. Janji sama waktu. Sembarangan, waktu tuh kapan lagi? Waktu malam-malam datang kadang mampir di saat lagi zuhur. Orang kan waktu zuhur makan siang, bisa aja tuh mampirnya tuh. Assalamualaikum, lagi makan siang ya, ya makan deh. Orang belum tentu pas waktu disediainnya tepat apa kagak. Nginep ke rumah orang nggak boleh lama-lama. Nabi batasin 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari, nggak boleh itu. Orang punya privasi, punya keperluan, mau ke kamar mandi. Yang tadinya kamar mandi dipakai cukup buat keluarga, ada kita akhirnya anaknya jadi kagak pakai. Jadi ini 3 hari dibatasin. Paling lama 4 hari, 5 hari lewat, itu bukan betah lagi, lengket. Itu nyusahin tuh yang begitu, singkirin. Nah yang terakhir adalah yang kita harus singkirkan tuh temenin itu adalah ketika al-ightiyab wal mubalaghah, sering ngomongin orang, dan yang satu lagi mendramatisir kejadian. Orangnya penuh drama, udah gitu ngomongin orang. Percaya, ini kunci nih. Kalau ada orang yang suka ngomongin orang di depan kita dan kita merasa dianggap spesial, satu-satu di tempat curahan hati dia, ente jangan bangga. Kata Ibn Abbas, bisa jadi besok giliran ente yang diomongin ke orang lain. Itu jangan percaya. Tahu gak Pak Lutfi itu orangnya gitu, ente jangan percaya. Karena habis gini besok ente giliran ente itu. Ente harus langsung stop. Nah nggak usah. Oh iya, udah nggak apa-apa. Enggak kalau anda karena anda udah tahu dia. Enggak, yang begini tahu gak ente waktu dia? Iya tahu. Suruh pulang lah. Atau kasih ember kalau ente berani. Taruh ember ente pulang. Suruh ngomong sama ember tuh. Enggak apa-apa. Karena dia bisa ngomongin orang karena kita yang mau dengerin omongan dia. Kalau kita jalan dia mau ngomong sama siapa? Nah itu nggak boleh. Makanya yang gitu-gitu disingkirin. Insya Allah ini pelajaran buat kita, sederhana insya Allah, tapi insya Allah kalau kita bisa ngamalin
kita manfaat buat kita dan keluarga kita semua. Ini pelajaran akhlak sederhana dan perlu taklim. Jadi pelajaran akhlak itu ente baik sama orang jangan ngarang-ngarang. Ada petunjuknya. Wah, ini sih alhamdulillah udah baik ini. Jangan-jangan ngarangan kita doang tuh baik ini. Padahal itu bukan petunjuk bukan petunjuk Nabi. Ya, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.